Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo Mavis, aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo petani McCall, aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju. Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo Emily, kau terlihat senang. Halo Thomas, pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja, aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang menunggusinya. Halo Emily, aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang, maksudku nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily bergegas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi bintangnya pesta. Tak lama, Sir Handel sedang pergi. Astaga, Sir Handel. Tolong panggilkan Victor. Peter Sam mendesis. Sir Handel perlu diperbaiki. Tapi pengawas kurus berpesan jangan mengganggu Victor. Maka Peter Sam membuat keputusan. Aku yakin aku bisa memperbaikimu, Sir Handel. Benarkah? Peter Sam melaju mendekat. Dia memikirkan cara terbaik untuk memperbaiki Sir Handel. Lalu, sebuah ide menggelegak di ketelnya. Bergeraklah maju. Sir Handel maju perlahan sambil berderik. Oh ya, kau perlu oli, Sir Handel. Setelah itu kau pasti bisa melaju lagi. Maka masinis Peter Sam menuangkan oli pada Sir Handel. Sir Handel mendesis cemas.
Sekarang bergerak maju, Sir Handel. Sir Handel bergerik lebih keras dan lebih panjang dari sebelumnya. Dia tak bisa bergerak sama sekali. Bemper rusak. Mungkin itu bukan cara yang benar. Lalu datanglah Rhineas. Skarloui di dekat menara air. Ada yang tidak beres dengan cerobongnya. Kau harus memanggil Victor. Peter Sam terlihat serius. Tidak, Rhineas. Kita tidak boleh mengganggu Victor. Aku akan datangi Skarloui. Apa kau yakin? Aku yakin. Maka Rhineas segera pergi. Dan Peter Sam meninggalkan Sir Handel untuk pergi ke Skarloui di menara air. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong kencang dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu, dia akan menganggap hari kejutan sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wave. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali, aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa, tapi Wave terkejut. Dia membentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset, aku tergelincir, aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry Henry. sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandam? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya?
Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandem. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari Pusat monster. bantuan dan pencarian Sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Butch. Butch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Butch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Butch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Aku melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Guru pun sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh, tidak. Kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Percy anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis.
Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu.